sadurunge kowe ana bocah maneh lan dheweke ilang nang kamar tengah. Aku ora mesem. Kok kowe mesem? Rumah lama selalu menyimpan suara yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketika Raka kembali, yang menyambut bukan kenangan, melainkan keheningan yang terlalu rapi. Dan di antara keheningan itu, ada satu larangan yang tak pernah dijelaskan. Raka tidak pulang untuk mencari jawaban. Ia hanya ingin beristirahat dari hidup yang terlalu bising di luar sana. Tapi rumah ini tidak pernah benar-benar diam. Setiap langkahnya seperti menginjak ingatan lama yang disimpan rapi oleh dinding dan lantai kayu. Raka merasa rumah itu menatapnya kembali, bukan dengan mata, melainkan dengan kesabaran yang panjang. Seolah rumah itu tahu, cepat atau lambat, Raka akan berdiri tepat di tempat yang seharusnya ia hindari. Omah iki kok sepi banget. Rasane koyo ora tahu ditinggali. Larangan terkadang bukan tentang ketakutan, melainkan tentang apa yang tidak sanggup dihadapi. Tapi, rasa ingin tahu selalu lebih keras daripada suara orang yang mencoba melindungi. Rumah tua tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya belajar menyimpan suara. Setiap tiang kayu di rumah ini pernah mendengar tangis, doa, dan penyesalan. Angin yang masuk melalui celah jendela membawa bau tanah lembab dan waktu yang membusuk perlahan. Rumah ini tidak menolak Raka. Ia menerimanya, seperti sesuatu yang memang sudah lama ditunggu. Rak, ojo tau mlebu kamar tengah. Ngopo, Bu? Ojo takon. Sing penting manut. Kamar tengah bukan ruang kosong. Ia adalah tempat yang sengaja dilupakan. Dan di sana, sebuah cermin berdiri, bukan untuk memantulkan wajah, melainkan menunggu tatapan. Ibu Raka hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak pernah ia sebutkan dengan suara keras. Setiap hari, ia membersihkan rumah seolah ingin menghapus jejak masa lalu. Tapi ada satu ruangan yang tidak pernah ia sentuh terlalu lama. Bukan karena lupa, melainkan karena takut jika sesuatu di dalam sana masih mengingatnya. Kok adem lan peteng. Ada sesuatu yang salah ketika bayangan tidak lagi setia. Detik yang terlewat itu kecil, namun cukup untuk membuat Raka sadar. Ia tidak sendirian di hadapannya. Lorong itu pendek, namun selalu terasa lebih panjang saat malam tiba. Lampu di ujung lorong menyala redup, cukup untuk menunjukkan jalan, tapi tidak cukup untuk memberi rasa aman. Setiap langkah menuju kamar tengah seperti mendekati sesuatu yang sedang berpura-pura tidur. Cermin iki. Kok gede banget? Senyum seharusnya lahir dari kehendak. Tapi malam itu, kehendak Raka diambil. Yang tersisa hanyalah wajahnya dengan niat yang bukan miliknya. Cermin itu tidak dibuat untuk mempercantik ruangan. Bingkai kayunya dipahat dengan tangan yang percaya pada aturan lama.
Permukaannya tidak jernih. Ia menyimpan bayangan-bayangan yang pernah berdiri terlalu lama di depannya. Cermin itu tidak memantulkan wajah. Ia mempelajari wajah. Menunggu mana yang cukup lelah untuk digantikan. Loh, kok bayanganku telat, Obah? Setiap keluarga menyimpan rahasia. Dan ada rahasia yang tidak dikubur di tanah, melainkan di balik kaca. Ibu Raka menyimpan rasa bersalah. Sementara kamar tengah menyimpan ingatan. Saat pantulan Raka bergerak terlambat, waktu seakan tersendat. Bukan karena kesalahan mata, melainkan karena ada sesuatu yang menolak mengikuti. Detik yang hilang itu kecil, tapi cukup untuk memberitahu ada kehendak lain di balik kaca. Kok kue mesem? Ketika pantulan berhenti mengikuti, batas telah dilanggar. Yang di dalam tidak ingin lagi menunggu, dan yang di luar mulai kehilangan tempatnya. Senyum yang muncul lebih dulu bukan sekadar kesalahan refleksi. Itu adalah keputusan. Keputusan yang diambil oleh sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu untuk menjadi nyata kembali. Mata di dalam cermin tidak berkedip. Ia sedang memastikan apakah Raka siap menyerah pada tempatnya sendiri. Sadurunge kowe ana bocah maneh lan dheweke ilang nang kamar tengah. Tidak semua yang terjebak ingin keluar. Ada yang ingin menggantikan. Dan cermin itu bukan pintu pulang, melainkan tempat pertukaran. Ibu Raka tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena mengingat bahwa pernah ada anak lain yang berdiri di depan cermin yang sama. Dulu, mereka percaya cermin bisa menenangkan arwah. Tapi tidak semua arwah ingin ditenangkan. Beberapa hanya ingin kembali dan hidup dengan nama yang baru. Saiki, kowe sopo sejatine? Pagi datang seperti biasa. Rumah kembali tenang. Seorang anak duduk di ruang makan, memanggil ibunya dengan suara yang sama. Tapi di kamar tengah, masih ada ketukan pelan dari seseorang yang tak lagi diakui sebagai nyata. Ketika pantulan berhenti meniru, pertukaran dimulai. Tidak ada teriakan keras, tidak ada darah. Hanya keheningan yang berubah posisi. Raka merasakan tubuhnya ringan, seolah dunia di seberang kaca menariknya pulang. Dan pada saat yang sama, sesuatu melangkah keluar dengan wajah yang sangat ia kenal. Tolong aku! Di balik kaca, waktu tidak berjalan lurus. Raka mengetuk, tapi suara itu terdengar seperti kenangan. Ia melihat dirinya sendiri menjalani hidup yang seharusnya menjadi miliknya. Dan cermin itu kembali diam, menunggu penghuni berikutnya berdiri terlalu lama di depannya. Aku isih nangis.